wangsuli nggih, karena tadi Ibu pembawa acara berpantun, salamnya kita ulangi dengan pantun Bapak Ibu. Berangkat haji tanda beriman, cakep. Dibawa Ka'bah kaki bersimpuh. Bapak Ibu yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Magelang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang senior kami. Yang kami hormati PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Magelang beserta seluruh jajarannya yang sudah bekerja keras sehingga bisa terlaksana acara di pagi hari ini. Kemudian kepada semua PPIH Arab Saudi dan PHD yang akan mendampingi Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Bapak ini hadir pada hari ini. Kemudian kepada Bapak Ibu dari KBIHU serta yang sangat kami hormati dan sangat kami muliakan, Bapak Ibu calon tamu Allah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Oleh karena itu mari kesyukuran ini sareng-sareng kita ikrarkan dengan wawasan tahmid sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sholawat untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga panjenengan sedaya dalah keluarga sak mangke kelebet umatipun ingkang pikantuk syafaatipun. Amin. Salajengipun nyuwun pangapunten wau enten ingkang lewat dereng kawula sebut yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu di Arab Saudi. Ya kami hormati. Nyuwun ngapunten Bu Dokter tadi kelewat nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, Nglenggono nggih, Nglenggono. Saya tahu bahwa yang di hadapan saya ini sedaya para winasis. Sedaya pun khatam wonten KBIHU. Ugi kawula mangertos ingkang lenggah wonten ngajeng duduk di depan saya ini banyak kiai, banyak ulama, asatid, masyayikh, kanten Gus-gus nyuwun izin Gus. Juga banyak dari teman-teman kami dari PPIH Arab Saudi. Oleh karena itu yang akan saya sampaikan saya yakin Bapak Ibu sudah preso kok. Nggih dianggap mawon iki wiridan nggih. Nggih, dianggap deres nggih. Insyaallah nek wiridan utawi deres niku langkung kusuk, ganjarane langkung kathah ngoten. Nggih Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya monggo kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala semoga Bapak Ibu yang akan tindak haji diberikan kemudahan di segala hal, diberikan kesehatan yang tindak, juga sehat yang di rumah, dan nanti kondur membawa berdikat haji mabrur, dan yang penting sakit menjaga kemabruran. Bapak Ibu yang kami hormati, derek slide terus. Bapak Ibu yang kami hormati, derek teras Mas, teras, lanjut, lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, saderenge nepangaken dalam mau sampun dipun maturaken saking pembawa acara keleresan dalam diamani Pak Bupati selaku Kepala Bagian Kesra Seda Kabupaten Magelang. Ugi kleres kula niku nggih Pak Kakan, kebetulan kula sekretaris IBHI Kabupaten Magelang. Nah, mangkene Bapak Ibu kalau sudah kondur saged mlebet IBHI Kabupaten Magelang, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Magelang. Nanti kita tunggu untuk bergabung Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi terkait
terkait dengan hak dan kewajiban jamaah haji reguler. Jadi jamaah haji reguler adalah jamaah haji Indonesia yang mendaftar melalui program resmi pemerintah. Niku penekanannya karena napa enten sing boten mledal niku wingi-wingi enten saged nggih saged nggih dugi mriko ning ceritane nggih masing-masing ngoten. Selanjutnya monggo lanjut. Prinsip penyelenggaraan jamaah haji, bahwa prinsip utama penyelenggaraan haji tahun ini adalah menempatkan pelayanan jamaah sebagai prioritas utama. Ini menjadi komitmen pemerintah, komitmen pemerintah untuk memberikan layanan yang sebaik-baiknya. Apa itu? Yaitu kenyamanan dan keselamatan serta ketenangan jamaah. Nggih, lanjut. Dados Bapak Ibu, prinsip penyelenggaraan haji secara umum menika berasaskan syariat niku pun ora kena dinyang. Ngoten. Nek nomor kalih amanah, keadilan dan kemaslahatan. Intinya niku penuh tanggung jawab. Kemudian Bapak Ibu dijamin keselamatan dan keamanannya. Oleh karena itu hari ini hadir dari PPIH Arab Saudi Bapak Ibu dari TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Darat yang nanti akan membersamai Bapak Ibu di Arab Saudi. Beliau nanti akan bertemu di sana di Arab Saudi. Kemudian profesionalitas, kemudian transparan dan akuntabel, kemudian ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah mana? Ada yang tanggung jawabnya pemerintah daerah, ada yang kemudian menjadi tanggung jawabnya pemerintah pusat. Nah, nanti kami akan matur apa yang menjadi tanggung jawab kami di pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Jadi semuanya itu sebetulnya untuk memastikan bahwa ibadah ini nanti menjadi ibadah yang sah, kemudian lancar dan aman. Jadi Bapak Ibu nanti kondur dengan predikat haji yang mabrur. Nggih, lanjut. Terus nggih. Dados menika Bapak Ibu syaratnya, syarat tindak itu kan nggih menika istitoah, mampu secara fisik dan kesehatan, kemudian mampu secara mental dan spiritual, kemudian mampu secara administrasi dan finansial, kemudian ditetapkan melalui pemeriksaan kesehatan. Bapak Ibu insya Allah sudah melalui itu semua dan monggo kita nambahi syukur. Nambahi syukur, alhamdulillah Bapak Ibu yang lenggah hari ini di sini terpilih tahun ini sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Kathah ingkang tasih kepingin, tasih ingkang tasih protes. Kok kula mboten mangkat kenging napa ngeten. Banyak yang sampai hari ini masih mempertanyakan kenapa saya kok tidak termasuk yang diberangkatkan pada tahun ini, dan alhamdulillah Bapak Ibu yang lenggah di sini menjadi piyanten yang istimewa yang kemudian pada tahun ini bisa tindak ke Baitullah. Jadi kami matur bahwa untuk istitoah ini memang kemudian menjadi syarat yang kemudian lebih ketat daripada tahun-tahun sebelumnya, karena Arab Saudi kepingin sing mriko sing sehat-sehat. Dikomplain pemerintah Indonesia, kok sing dikirim kok sepuh tur mboten sehat katanya gitu. Karena itu memang tahun ini untuk Bu Dokter nggih, untuk kesehatan lebih ketat. Kemudian lanjut kedudukan manasik dalam haji nggih. Ini menjadi wajib dari sisi pembinaan jamaah, kemudian menyiapkan jamaah secara ilmiah. Nggih wau nika Pak Kakan Kemenak nika pun bedah buku dipelajari. Berarti kan mampu secara ilmiah. Ning pesene ampun diapalke ndak mumet gitu. Yang kedua,
mempersiapkan jamaah secara fisik. Ya, ada latihan manasik, sa'i dan sebagainya. Kemudian secara mental. Niki penting Bapak Ibu, persiapan mental. Nanti sampai ke Donohudan nih, pengalaman kami, enten sing kepengin wangsul. Enten niku Pak. Begitu turun dari pesawat, baik itu di Madinah maupun di Mekah, enten sing kepengin kondur Pak. Makanya jangan ukur piyambak punya perasaan seperti itu apa tidak. Oleh karena itu penyiapan mental itu menjadi penting sekali. Ya enten sing kelingan dereng makani pitik niku sing sekolah sepuh. Oh pitike urung tak pakani ya tadi bingung ngeten niku. Monggo ini nggih, persiapan mental menjadi penting karena pengalaman nggih ngoten. Pun menteng-menteng teng omah teh aja pengen kondur. Ngoten niku. Oleh karena itu nggih nanti memang ini perlu persiapan ilmu, persiapan fisik dan mental melalui apa? Melalui seperti ini. Forum-forum seperti ini bisa ketemu, bisa kemudian saling berbagi. Dan nanti bisa matur kepada para narasumber yang ada di sini terkait dengan tadi penyiapan secara ilmiah, kemudian secara fisik dan secara mental. Jadi lanjut. Jadi haknya itu mendapatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, kemudian pembimbingan, informasi yang jelas dan transparan. Nanti ada akomodasi, transportasi dan konsumsi sesuai ketentuan. Dan ini ada yang menjadi kewajiban Pemda terkait dengan akomodasi, transportasi dan konsumsi menika. Nanti dari Pemda sampai ke embarkasi, baik itu transportasi maupun konsumsi itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Magelang. Nah, nanti yang di sana menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kemudian termasuk layanan kesehatan dan keselamatan. Kemudian lanjut, nanti manasik ini berjenjang, ini ada di sini, nanti ada beberapa kali lagi dan nanti terakhir Bapak Ibu akan melakukan manasik lagi dan dilepas oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Termasuk Bapak Ibu nanti berhak mendapatkan kejelasan kalau sudah ada jadwal, kloter maupun dokumen-dokumen yang lain, karena istimewanya jamaah tahun ini informasi awal ini nanti keberangkatan semua dari JIA, tetapi akhir-akhir ini ada nanti akan dibagi Bapak Ibu karena melihat traffic dan lain sebagainya. Nanti ada yang di embarkasi Solo dan ada yang di embarkasi Yogyakarta. Sami mawon mboten napa-napa, mboten nambah bayar sing penting, Pak. Pun cekap niku. Salajengipun nanti ada tadi nggih mendapatkan perlengkapan haji standar dan pemeriksaan kesehatan haji. Nggih lanjut. Menika Bapak Ibu di Tanah Suci nanti seperti yang Pak Kakan tadi ada bus dari hotel ke Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi tidak ada transportasi nggih. Kalau di Masjidil Haram nanti ada kemudian pemondokan yang layak. Nek pengalaman niku lho mboten pemondokan niku nek teng Madinah teng Mekah niku pun hotel. Nek cara kula luwih apik teng omah ngeten. Nah, nanti napa alhamdulillah luar biasa di sana pelayanannya. Kemudian ada konsumsi sesuai standar. Mungkin setiap hari Bapak Ibu akan mendapat lunchbox. Nggih, mboten ping lunchbox, enten pagi box, enten malam box. Berarti itu ada jamnya nggih. Nanti ini ditaati. Yang penting Bapak Ibu yang sensitif terhadap pedes, karena ukuran sensitivitas pedesnya orang itu kan masing-masing. Diukur piyambak. Kalau memang nggak berani, bocah didahar. Nek eman-eman nggih dikumbah moto air gitu. Dicuci supaya tidak pedes, tapi tetap bisa kita makan. Eman-eman nek dibucal, Pak. Nek iwak kan mahal, nek mriku mboten. Kathah mesti enten niku, enten nangkin dari daging atau dari ikan itu. Jadi ampun dipaksa nggih. Kalau pedes ampun dipaksa, nanti kita sakit, kemudian akan berimbas kepada pelaksanaan ibadah pribadi.
di sana. Kemudian tentunya ada pelayanan kesehatan di lokasi. Nanti tingkatannya seperti apa pelayanan kesehatan ini, tentunya ini masih menjadi diskusi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi, karena ada perubahan beberapa hal terkait dengan layanan kesehatan ini. Kemudian selanjut hak dan keselamatan perlindungan. Terkait dengan hak keselamatan dan perlindungan, walaupun di luar negeri, di Arab Saudi, pemerintah tetap bertanggung jawab. Nanti ada perlindungan hukum, perlindungan keamanan, dan ada linjam khusus dari TNI. Dan tahun ini informasi dari bapak-bapak dari TNI jumlahnya ditingkatkan 2 kali lipat untuk linjam pelindungan jaminan keamanan bagi jamaah haji. Kemudian pendampingan kondisi darurat, kemudian ada asuransi, dan ada evakuasi medis diperlukan. Jadi pengalaman kami ya, kalau ada yang sakit nanti ditangani secara berjenjang. Kalau kemudian memang harus dirujuk ke rumah sakit yang tingkatannya lebih tinggi, Bapak Ibu tidak usah khawatir, ada yang menangani. Dan itu tentunya tidak kita harapkan. Semoga semuanya diparingi sehat, diparingi gampil, sakit menjalankan ibadah dengan sempurna. Bapak Ibu, kemudian ada kewajiban jamaah, ada kewajiban administratif, ini lanjut sudah dilampaui. Kemudian ada kewajiban kesehatan, ini juga sudah dilampaui. Kemudian kewajiban ibadah manasik, ini tadi untuk mempersiapkan ilmu, mempersiapkan fisik, dan mempersiapkan semuanya sehingga kemudian ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian lanjut, ini Bapak Ibu, etika dan ketertiban. Jamaah haji Indonesia terkenal tertib, dan ini monggo sarang-sarang kita jaga bahwa memang jamaah dari Indonesia, terutama dari Magelang, ini nanti tetap bisa menjaga etika dan ketertiban, menjaga nama baik kita di hadapan bangsa lain dan tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atas jamaah ingkang tertib, makin kanthi tertib menika dados wasilah nanti bisa menjalankan ibadah dengan sempurna. Jadi harus semua kita tertib haji, menghormati hukum dan budaya setempat, menjaga nama baik bangsa dan agama, serta bersikap sabar dan saling menolong. Ting prikon niku ibadahe sabar Bapak Ibu. Ting Indonesia pun sabar 13 tahun ning nenggo. Gitu, niku pun sabar. Pun sabar niku berarti tambah sabari. Karena makin begitu ting dono hutan nang tinggi makin sabar naik pesawat nggih kedah sabar mencah susukan medune kedah sabar begitu sampai Madinah atau Mekah makin kedah sabar nopo sabar menggah lift terbatas pun do ngempet pipis pun do ngempet lain-lain niku makin rebutan lift niku sing pertama makin teng mriko namanya teng Madinah niku lift kecil-kecil kapasitasnya sangat terbatas. Ini makin memang harus dilatih sabar. Terutama ingkang sareng kalih garwa, nggih, ane kedah sabar malih. Nika Bapak Ibu nggih sepindah malih memang menika makin mriku nggih sabar menika. Terus makin nek teng arep musnah nek kula riyin nggih kedah sabar ketika wonten toilet. Monggo makin strategine kan sampun wonten saking KBIHU. Nggih lanjut. Ini harapannya nggih, harapan menika nggih semua jamaah niku harus niki wajib mengikuti arahan petugas. Nek niki pun dadi wajib tur nggih, wajib banget ngoten. Niki mengikuti arahan petugas. Karena kalau ada yang tidak mengikuti arahan petugas ini akan menghambat dan membahayakan. Contohnya, nggih, pun ajeng ting Arafah. Ada keinginan pribadi untuk umroh. Mboten omong kalih kancane. Mangkat umroh, padahal bis pun siap. Pun ajeng mangkat, pun jam pun mangkat
mboten moto HP. Dihubungi mboten saged. Ini kan kemudian akan menghambat semuanya. Artinya nggih syaratan nggih. Pokoknya semuanya harus nderek arahan petugas. Nek mboten mangkin nggih ngrepoti turun dosani. Turun dosani niku dados dosani kabeh. Njuk kabeh gremeng. Kepriye to ngoten niku. Ngoten. Dados niku nggih selalu nek ajeng tindak komunikasi, lapor kemana dan membawa alat komunikasi. Pengalaman kami seperti itu, sudah bis siap semua, jadi golek-golekan ting mriko. Padahal pun buatan enten bus solawat. Karena menjelang Arul Musna itu di Mekah, bus itu sudah dinonaktifkan, sudah tidak ada. Berarti dia harus transportasi mandiri. Itu. Kemudian menggunakan ijazah resmi jamaah, seragam, ingkang kagungan nggih diagem, gelang ampun ngantos gigal nggih, ngantos copot. Karena itu terus napa niki kartu pengenal ngeten niki nanti juga harus selalu dipakai. Karena pengalaman ingkang tertib walaupun tersesat niku segera kembali ke maktab. Mboten usah khawatir tersesat niku. Mesti itu langsung kembali ke maktab asal membawa identitas. Tetap dipakai sesuai arahan. Nek tersesat niku mboten kudu sepuh lho. Sing nggih, sing sarjana neme kathah tersesat niku. Bukan niku monggo sedaya nggih kedah ngati-ati menika. Kemudian menjaga dokumen dan barang pribadi, kemudian menjaga kebersihan dan ketaatan. Nggih lanjut. Dados ringkasannya 4T menika kedah taat, kemudian tertib, kemudian tahan uji dan toleran nggih. Toleran terutama teng Arafah. Niku nggih teko sing sabar, teko sing lilo kancane nggih di napa niku diparingi kelonggaran dalam hal apapun. Insyaallah mangkin pikantuk pitulungan saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lanjut. Nggih. Itu Bapak Ibu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, tapi kami akan nambah lagi. Nanti ada akan kami maturkan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ke sana tidak sendiri. Pak Bupati, Pak Wabub, pemerintah daerah menyertai Bapak Ibu sampai ke Madinah, sampai ke Mekah. Lewat siapa? Lewat Bapak Ibu petugas haji daerah. Tepuk tangan untuk beliau ini. Mohon izin ya, nanti kalau saya sebut namanya mohon berdiri dan menghadap ke hadirin supados tepang. Oke. Yang pertama ini dari PHD Kesehatan, Dokter Fitriani Yudi Hastuti. Moga kerja jumeneng Bu Dokter. Tepuk tangan. Yang kedua Dokter Zuda Fauzan. Nggih. Menika wonten RSUD Muntilan, nggih, Pak Dokter. Kemudian Dokter Suci Pratiwi, nggih, kersa jumeneng Dokter. Pak makin nyuwun suntik kalih Bu Dokter nek mriku masuk angin. Nggih. Selanjutnya Dokter Wildan Ferdian sedang melayani pasien di RSS Merah Putih, nggih. Nanti akan bergabung segera. Kemudian petugas yang dari umum kersa berdiri Bapak Muhammad Nailil Munah. Nggih. Kemudian Bapak Mursidul Anam. Kemudian Bapak Ahmad Fuad Rosadi. Kemudian yang terakhir dari pendamping haji daerah adalah Bapak Ali Abdul Rozak. Nggih. Nggih. Tasih Timur nih Bapak. Maka nek kanapa disubuni tulung mawon beliau nih. Siap ya. Kemudian kita perkenalkan saudara-saudara kita dari PPIH Arab Saudi nggih, yang kemudian direkrut oleh pemerintah pusat, oleh Kemenhaj nggih. Yang pertama Bapak Andi Hermawan nggih, kersa berdiri.
Beliau dari TNI Angkatan Udara yang kemudian akan bertugas di sektor khusus di Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Kemudian Bapak Arif, monggo kersa berdiri Pak Arif, menika nanti di Dakar Madinah. Beliau akan di Bir Ali. Jadi biasanya yang nanti dari Madinah itu nanti mikotnya dari Bir Ali, nanti ada beliau di sana, di Masjid Bir Ali. Kemudian Mas Aziz dari Media Center, beliau. Kemudian niko putri ning Tentara Angkatan Darat niko. Mbak Ika kersa berdiri niko Linjam dari TNI Angkatan Darat yang nanti akan bertugas di Masjid Nabawi. Nanti Bapak Ibu di sana bisa bertemu dengan beliau. Dados kalau di Masjid Nabawi ini insya Allah nanti hotelnya juga dekat, tapi kalau ke Raudhah juga antri, sabar, ibadah sabar. Kemudian yang kelima Mbak Vivin kersa berdiri. Ini nanti layanan lansia dan disabilitas. Nanti Ika Rumah Lansia berbaik-baik nomor kali Mbak Vivin Mbak Vivin nuwun Mbak Vivin. Kemudian ini yang penting niki. Mbak Ulfatul kersa berdiri. Ini terkait dengan konsumsi, Pak. Makasih, Mbak. Niki wigati nek niki terkait konsumsi niki. Nanti beliau bertugas di sektor Mekah. Itu Bapak Ibu yang akan mendampingi Bapak Ibu selama di Mekah dan Madinah. Semoga sekali lagi baik Bapak Ibu jamaah maupun seluruh petugas diberikan kemudahan dan kesehatan. Lanjut. Menika kesehatan tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu sudah melampauinya. Lanjut. Nanti Bapak Ibu akan dilepas. Suasana seperti ini Bapak Ibu kalau pemberangkatan haji ini dilepas di depan pendopo di Seda ini, dan niku pun latihan parkire angel. Golek parkir angel nggih ngeten niku pas hari pemberangkatan. Dados nanti diefisienkan yang ngantar. Nanti pas pemberangkatan itu kami hanya merekomendasikan satu mobil dengan tempat duduk 6 yang bisa masuk ke kompleks Seda untuk ngantar Bapak Ibu. Yang lain boleh tapi parkir di luar atau di MAJT. Terutama nanti yang bawa elep, membawa mikro atau pun sing butuh bis ini parkirnya tinggi MAJT mawon. Ini mboten cekap kagem manuver lainnya kalau mboten mobil ingkang ageng. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ini mboten pati saya ketinggal intine niku nasi bok ngeten niku. Damel sangu panjenengan tindak wonten embarkasi. Kalih kondure nggih mangkin diparingi dahar. Lanjut. Ini ke pemberangkatan di depan Seda. Lanjut. Nah, ini biasanya kepulangan jamnya tidak tentu, kadang dini hari. Nggih, lanjut. Hal-hal yang menjadi perhatian nggih nika wigati nggih. Walaupun gambarnya tidak jelas, itu intinya tas paspor jangan sampai lepas dari badan kalau keluar niku. Identitas nggih. Lanjut. Niku enten gelang, enten pengenal, niku selalu selalu melekat. Nggih, lanjut. Ini sandal ini kami sampaikan ketika di sana, seperti waktu kami ke sana itu kan sampai 51 derajat. Tapi infonya kan ini sudah mulai musim dingin. Tetapi infonya lagi, walaupun sudah mulai musim dingin, tetapi masih bisa sampai 40 derajat gitu. Tapi kita tidak tahu wallahu alam nanti di sana seperti apa. Ini baru info-info. Intinya kalau kemudian panas, ting mriko niku lantainya panas Bapak Ibu. Lantainya panas. Begitu keluar dari hotel, begitu keluar dari Masjidil Haram, ketika keluar dari Masjidil Nabawi niku menawi sandalipun ical, ampun sekali-kali panjenengan nekat melangkah 4-5 langkah di pelataran masjid.
Nika dados gawe Bapak Ibu. Mending jenengan ngentosi mangkin HP napa-napa nyuwun dikirimi sendal. Karena itu rawan melepuh kakinya. Melepuh telapakannya. Nek pun melepuh, wong ibadahne ibadah mlaku Pak teng mriku niku. Ibadah jalan. Dados nek pun melepuh niku dados beto kursi roda. Utawa dibimbing dituntun teman-teman yang lain. Nah niku nggih dados kapigatosan niku. Dados sandal harus diamankan. Kelihatannya sekarang sudah ada plastik khusus nggih di Masjidil Haram, dulu belum ada. Nggih nanti bisa langsung itu diamankan dan diyakinkan boten dawah saking tas. Karena kebanyakan sudah dibungkus plastik aman, tapi ternyata begitu keluar boten enten sandale. Terus nekat medal. Nah menika ingkang biasane makin melepuh. Nah, semoga di tahun ini seperti informasi tadi mulai mendekati musim dingin dan ada penurunan panas di Madinah maupun di Mekah. Nggih lanjut. Nah ini Bapak Ibu terkait dahar, ini mesti sudah dibekali dari KBIHU, tapi kalau matur nggih tadi itu, nek pedes ampun, nek sing mboten mantun mboten sah dilanggar, dicuci mboten napa-napa, utawi sangu abon, sangu makanan yang memang ramah ke perut kita. Karena itu nek pun sakit pun nggih mau jadi wong sakit nggih. Ajeng napa-napa nggih angel. Ngoten. Padahal koncone nggih ajeng ibadah. Ngoten. Dados niku nggih untuk dahar nanti diperhatikan, ada jamnya juga. Nggih lanjut. Terus menika nggih koper nanti tentunya diisi dengan barang-barang sesuai arahan. Lanjut. Nah, nanti di sana ada peringatan-peringatan seperti ini, hindari panas. Kalau itu musim panas, nggih. Kalau musim dingin tentunya nanti ada instruksi yang relevan. Lanjut. Ini kok Bapak Ibu. Hal-hal yang menjadi perhatian, biasakan baca peta letak hotel. Di hotel mesti enten petane niku, posisi hotel di mana. Enten. Mangke nek pun medal kesupen, oh kelingan. Nek mboten dititik butuh HP. Mangke nek wangsul men mboten kesasar. Dipoto hotele. Mboten saged nitik, mboten saged maca peta, mangke nek kesasar takon kali laskar napa petugas niki lho hotele kula. Karena hotel Indonesia biasanya ada tulisannya, sudah ada nomornya dan ada bendera merah putihnya. Ngeten niku. Kemudian lanjut nggih di hotel ada musola, ada klinik. Dan kalau kemudian memang tidak kuat untuk ke Masjidil Haram, bocah dipeksa. Gus niku pahalane sami nggih, asal teng mriku tetep 100.000 to. Teng Masjidil Haram kalih teng hotel sami niku, Pak. Tetep 100.000 kali ngoten. Niku tetes ingkang sakit nggih, mangke bocah dipeksa. Lanjut. Lah niku Bapak Ibu gambaran napa nggih teng hotel ngaten niku nggih pol apike nek ngarani kula. Teng omah nggih mboten enten sing apike ngaten niku. Kemudian lanjut. Dan ini kok Bapak Ibu, ini di Armusna ini kemudian memang menjadi puncak ibadah haji kita. Nggih. Harus sabar, harus berbagi, dan kemudian harus saling menjaga dan saling mengingatkan. Boten saajrih kathah petugas, kathah yang membantu, insya Allah baik di Arafah, Muzdalifah maupun di Mina ini semakin baik pelayanannya, dan Bapak Ibu insya Allah diparingi gampil, diparingi lancar. Nggih lanjut. Nggih lanjut Bapak Ibu yang kami hormati, mbok pilih itu yang bisa kami sampaikan. Wonten sak limah atur sak lapak tindak ingkang kepireng ingkang dipun tingali mboten penggalih kula nyuwun pangapunten, dan salam hormat juga untuk teman-teman kami yang satu desa mungkin yang hari ini hadir nggih, enten Bu Ase, kulik saya, kemudian ada Mas Iwan dan keluarganya, ada Mbak Ipah nggih, kami aturkan selamat datang di acara manasik di pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tutup karena tadi pantun nih, ini pantun melih nggih. Manasik haji bajunya putih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, sebagai ucapan terima kasih untuk Bapak Kesra, kami juga sampaikan pantun. Jalan-jalan ke pasar raya, beli kain berbunga-bunga. Terima kasih Bapak Kabak Kesra atas penyampaian materinya. Baiklah hadirin rahimakumullah, menempati materi selanjutnya yaitu materi dari Dinas Kesehatan dengan tema kebijakan tentang kesehatan haji yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. Untuk itu kepada Ibu Dr. Lis Pramudianti MEP atau yang mewakili dipersilahkan. Yang kami hormati PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Magelang, Bapak Ibu petugas haji daerah PPIH Arab Saudi, petugas pembimbing ibadah dari KBIHU, serta segenap yang kami muliakan Bapak Ibu calon jemaah haji, khususnya dari Kabupaten Magelang. Izin mengklarifikasi, kami tidak diwakili. Jadi perkenalkan, saya Dr. Lis Pramudianti, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. Memang wajah baru. Dalam kesempatan ini juga perkenalan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kami menjabat sebagai Kepala Dinas kurang lebih baru mau 3 minggu ini. Jadi salam kenal. Sebelumnya kami dulu pernah di Puskesmas Candi Mulyo, mungkin ini ada yang dari Candi Mulyo, terus Kepala Puskesmas Candi Mulyo, terus di Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, selanjutnya di Direktur Rumah Sakit Bukit Menoreh atau Salaman, mungkin ada yang dari Salaman, dan sekarang semenjak 3 minggu yang lalu kami menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini dapat bertemu kepada Bapak Ibu sekalian dengan wajah-wajah yang berbeda, karena ini wajah-wajah tamu Allah ini. Biasanya kalau wajah-wajah tamu Allah itu wajah-wajahnya cahayanya lebih bersinar. Dan harapannya kondurnya juga biasanya lebih bersinar lagi. Sehingga Bapak Ibu yang kami hormati, salam dan salawat kita haturkan ke Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, ingin kami sampaikan slide Bapak. Oke, slide kesehatan haji. Ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah bicara haji, yang membuat deg-degan Bapak Ibu adalah saya, artinya kesehatan. Karena yang menentukan berangkat boternya itu syarat semuanya sudah komplit. Kalau sudah dibilang tidak istitoah, itu yang membuat gugur semuanya. Tapi izin, sebenarnya syarat kesehatan haji kami menjalankan itu berdasarkan aturan hukum. Jadi ingin kami sampaikan bahwa istitoah boternya itu semuanya sudah ada syarat dan peraturannya. Di sini syarat peraturannya adalah ada di Kementerian Kesehatan dan keputusan Menteri Kesehatan. Ini boten sampun penggalih, lanjut. Karena yang rawuh di sini semuanya sudah istitoah, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi harus dijaga ya, karena masih ada satu lagi tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan saat di embarkasi. Nanti kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nyuwun dipertahankan
Bapak Ibu yang kami hormati, maksud dan tujuan pemeriksaan kesehatan haji tidak lain tidak bukan adalah supaya Bapak Ibu semua itu dalam kondisi istiqoah. Itu tidak lain tidak bukan, sehingga sebelumnya dari Puskesmas biasanya setahun sebelumnya sudah mempersiapkan Bapak Ibu sekalian dengan serangkaian pemeriksaan, serangkaian pemberian edukasi dan serangkaian tes-tes yang sudah dilakukan. Jadi tidak serta-merta. Selanjutnya adalah mengendalikan kesehatan haji. Artinya harapannya adalah nanti Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan kesehatan haji diparingi lancar dan sehat secara mandiri. Itu harapannya. Yang selanjutnya adalah menjaga agar jamaah haji sehatnya ini tidak sebelum berangkat saja. Jadi pada saat di Indonesia perjalanan, terus di tanah suci dan kembali lagi ke Indonesia. Ini harapan kita. Dan yang terpenting juga Bapak Ibu sekalian, karena haji ini adalah transmisi atau perpindahan penduduk sementara, yaitu yang paling dikhawatirkan adalah disertai dengan transmisi atau perpindahan penyakit menular, baik dari Indonesia ke Arab Saudi, demikian sebaliknya dari Arab Saudi ke Indonesia. Ini yang dicegah harapannya. Dan tidak lain tidak bukan, yang terakhir adalah memanfaatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan haji. Jadi harapan kami kesehatan haji ini tidak serta-merta urusan kesehatan atau dinas kesehatan, tapi urusan semua pihak, sehingga jamaah yang tidak ke sana itu kondisinya dalam keadaan sehat secara mandiri paripurna, dan kondur juga bisa dalam keadaan sehat. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, memang ini slide-nya kurang begitu bisa kelihatan nggih Bapak? Mboten nggih? Kabur ya? Baik. Jadi mungkin saya terangkan saja. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti pemeriksaan kan ada 3 tahapan. Yang selama ini yang Bapak Ibu sudah rawuh di sini, ini sudah melalui tahap yang kedua, yaitu pemeriksaan tahap pertama dan pemeriksaan tahap kedua. Nanti kurang 1 tahapan lagi, yaitu pemeriksaan tahap ketiga yang akan dilaksanakan di embarkasi. Itu nanti pada saat Bapak Ibu kalau sudah berangkat dari Magelang ke embarkasi, nanti akan diperiksa kesehatannya, yaitu kesehatan tahap ketiga. Selanjutnya Bapak Ibu lanjut pemeriksaan yang sebelumnya. Ada pemeriksaan di Puskesmas, ada pemeriksaan di embarkasi, nanti ada pemeriksaan kesehatan juga, atau misalnya pemeriksaan kesehatan yang setelah selesai dari embarkasi nanti Bapak Ibu didampingi para petugas haji. Di sini ada Bapak dokter, Ibu dokter yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian, sehingga kalau menemukan kendala kesehatan Bapak Ibu sekalian bisa merapat atau mendekat ke Bapak Ibu dokter yang ada di kloter Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya juga selain di kloter, nanti kesehatan ini juga ada di yang non kloter, yaitu nanti di Arab Saudi. Dan kesehatan haji nanti diperiksa juga di terakhir itu nanti di embarkasi. Lanjut. Mungkin agak cepat karena ini sudah siang. Masih kuat mboten nggih? Masih semangat? Oh, luar biasa. Karena memang nak mau tindak haji ini kayaknya imun tersendiri nggih. Karena
karena istiqoah nopo boten, istiqoah nopo boten. Memang untuk syarat keberangkatan haji tadi seperti yang dimaturkan oleh Pak Agus, itu istiqoah menjadi salah satu syarat wajibnya. Jadi nanti yang dari hasil pemeriksaan haji ini ada yang istiqoah, ada yang memerlukan istiqoah tapi memerlukan pendampingan, ada yang tidak memenuhi syarat istiqoah sementara, dan tidak istiqoah sama sekali. Itu ada 4 kemarin. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang rawuh di sini semuanya sudah istiqoah golongan 1, 2, dan 3. Yang tidak istiqoah nanti kita sampaikan ada berapa orang. Lanjut, Bapak Ibu yang kami hormati, dari hasil pemeriksaan kesehatan ini jumlah perempuan calon haji perempuan ini lebih banyak daripada calon haji laki-laki. Cuma banyaknya bukan kata. Jamaah haji perempuan itu ada 54%, yang laki-laki ada 46%. Dan untuk usia yang terbanyak adalah di umur 51 sampai 60 tahun. Jadi yang rawuh di sini rata-rata umurnya 51 sampai 60 tahun. Itu sebanyak 482 calon jamaah. Selanjutnya yang usianya 61 sampai 70 itu ada 445 calon jamaah. Dan urutan ketiga adalah di umur di atas 70 tahun itu ada 258 jamaah. Yang 41 sampai 50 tahun itu ada 255 jamaah. 30 sampai 40 tahun ada 88 jamaah. Semakin mengecil, kurang dari 31 tahun ada 42 calon jamaah. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan pula gambaran kesehatan calon jemaah haji tahun 2026 ini. Jadi dari status istiqoahnya, yaitu yang sudah memenuhi status istiqoah dengan istiqoah itu sekitar 6%. Jadi dari 1000 sekian itu yang istiqoah golongan 1 tadi 6%. Terbanyak 91%, ini mungkin untuk petugas haji nanti yang tindak ini. Terbanyak adalah istiqoah dengan pendampingan. Ini sekitar 1428 atau 91%. Jadi pendampingannya obat. Ini terbanyak. Selanjutnya istiqoah dengan pendamping orang itu 2% atau 35 orang. Yang tidak istiqoah kemarin ada 16 orang. Ini profil kloter Kabupaten Magelang. Selanjutnya Bapak Ibu kami sampaikan juga 10 besar penyakit jamaah yang rawuh di sini. Yang terbanyak itu obesitas. Selanjutnya hipertensi, darah tinggi. Selanjutnya kelebihan kolesterol. Selanjutnya jantung, kardio
Dan Bapak Ibu sekalian, lanjut. Untuk upaya-upaya yang tadi kami memberi masukan dengan profil yang sudah kami sampaikan. Besar harapan kami Bapak Ibu selalu menjaga kesehatannya. Dan kepada petugas di puskesmas sudah kami sampaikan untuk selalu memberi kegiatan penyuluhan sebagai pendamping Bapak Ibu untuk mempersiapkan kesehatan. Dan tidak lupa Bapak Ibu kalau membutuhkan konseling, petugas puskesmas sudah siap memberi konseling atau mendampingi kesehatan Bapak Ibu sekalian. Terus selanjutnya jangan lupa melakukan pelatihan kebugaran. Selanjutnya jangan lupa pula Bapak Ibu memanfaatkan pos pembinaan terpadu atau pos PIDU yang ada di wilayah Bapak Ibu melalui puskesmas. Selanjutnya Bapak Ibu sekarang media sosial banyak mudah didapat, bisa membuka-buka media sosial tip berhaji secara sehat. Monggo. Dan kalau ada kendala nanti petugas kami bisa rawuh atau kunjungan rumah untuk memastikan kesehatan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya tipnya adalah melalui manasik kesehatan haji. Dan jangan lupa sebentar lagi melakukan vaksinasi. Bapak Ibu lanjut. Ini yang harus Bapak Ibu persiapkan, yaitu pemeriksaan haji ke tahap 3, yaitu layak terbang pada penumpang angkutan udara haji. Ini yang harus Bapak Ibu persiapkan. Dengan profil kesehatan tadi, sebagian besar jamaah Kabupaten Magelang ini kan isi doanya melalui pendampingan obat, sehingga monggo dipersiapkan secara kematangannya, sehingga pada nanti saat di embarkasi Bapak Ibu bisa lolos atau tidak menemukan kendala. Karena di embarkasi ini juga nanti ada yang namanya layak terbang nopo mboten. Kalau mboten layak terbang seperti disampaikan oleh Pak Agus tadi, Bapak Ibu dikembalikan. Tapi itu harapan kami tidak ada nanti jamaah kesehatan, calon jamaah kesehatan Kabupaten Magelang yang dikembalikan. Mudah-mudahan amin 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 Bapak Ibu. Berusaha dari sekarang ya, karena waktunya masih panjang. Yang menjadi titik rawan Bapak Ibu tadi kan penyakitnya tadi ada hiperkolesterol, hiperlemak atau lipid tadi. Padahal sebentar lagi ada lebaran. Habis yang kemarin habisnya nyabrang. Boleh boten sirik, tapi dikendalikan nggih. Bapak Ibu, kami sampaikan ada beberapa yang tidak layak terbang. Nanti di embarkasi pemeriksaan tahap 3 ini adalah yang pertama, jika ada calon jamaah itu yang memerlukan oksigen tapi terus menerus, artinya boten muncul saking oksigen, itu dianggap tidak layak terbang. Selanjutnya tidak ada gangguan hemodinamik kardiovaskuler, artinya tidak ada kelainan jantung, pembuluh darah, aliran darah, tensi dan segala macam yang berhubungan dengan darah. Yang terpenting lagi selain dipersiapkan secara kesehatan, jangan lupa mempersiapkan juga secara mental. Karena yang ketiga adalah tidak dalam kondisi gaduh gelisah. Nah, inilah kondisi secara mental. Jadi Bapak Ibu harus siap mental secara lahir batin. Itu tadi yang tidak layak terbang. Dan nanti setelah Bapak Ibu diperiksa di embarkasi, nanti ada surat keterangan layak atau tidak layak terbang. Kalau sudah layak terbang atau layak terbang, Bapak Ibu berarti sudah siap-siap mau berangkat melalui embarkasi menuju tanah suci. Selanjutnya
lupa. Pesawatnya itu jenis Boeing 777, 747 dan Airbus 330 ekonomi kelas. Kapasitas porsi itu nanti ditambah 15% agar muat lebih banyak dari yang biasanya. Lama perjalanan jangan lupa di dalam pesawat nanti Bapak Ibu sekalian menempuh dari Indonesia ke tanah air itu sekitar 10 sampai 11 jam. Selanjutnya alat kesehatan, obat-obatan di pesawat itu sangat terbatas. Jadi nyuwun Bapak Ibu persiapkan secara mandiri. Di pesawat perjalanannya 10 sampai 11 jam. Lanjut, ini kami berikan tip untuk haji sehat. Yang pertama, jangan lupa membawa obat-obatan. Karena tadi sebagian besar jamaah istitoahnya dengan pendampingan obat. Jadi jangan lupa membawa obat-obatan. Yang kedua, olahraga ringan atau olahraga secara teratur. Ini tip dari kami. Selanjutnya, memeriksakan kesehatan secara rutin dan menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, jangan lupa kesehatan Bapak Ibu sekalian dijaga dengan konsumsi makanan yang sehat. Makan sehat itu mudah diucapkan, sulit diterapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara garis besarnya tadi kan sebagian besar jamaah itu kolesterolnya tinggi, lemaknya tinggi. Sehingga saran kami Bapak Ibu lebih dominan makan yang berbuah berserat ya, buah, sayur. Untuk yang daging atau lauk tetap dikonsumsi, tapi lebih banyak buah, sayur. Gitu nggih. Karena Magelang ini kan juga termasuk daerah yang mudah untuk buah dan sayur, jadi tidak ada kendala. Selanjutnya jangan lupa kesehatan itu sangat penting dengan minum air. Dan budaya di tempat kita apa? Minum air putih. Banyak yang boten suka. Sukanya minum manis, kental, panas. Sehingga latihan Bapak Ibu sekalian minum air putih, hangat boleh. Latihan nggih, dari sedikit latihan. Selanjutnya tim kami juga tadi dimaturkan sama Pak Kepala Kemenang, di sana lagi musim dingin. Tapi seandainya nanti di sana panas, Bapak Ibu menjaga dari interaksi panas secara langsung nggih. Karena nanti terbanyak itu dehidrasi atau kekurangan cairan. Itu tips sehat dari kami untuk Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, jaminan kesehatannya yang tidak aktif atau yang sudah aktif dicek kembali. Masih aktifkah jaminan kesehatan di Bapak Ibu? Karena ini sangat penting untuk bekal Bapak Ibu sekalian di sana. Dan lanjut, terakhir ini tentang vaksinasi. Nanti Bapak Ibu yang wajib sebentar lagi disiapkan fisiknya untuk vaksinasi meningitis. Dan satu lagi vaksinasi tambahan yaitu vaksinasi poliomeningitis. Dulu itu vaksinasi wajib itu hanya meningitis, tapi sekarang ditambah polio karena ada kejadian luar biasa tentang polio, sehingga Bapak Ibu jamaah haji juga nanti akan divaksin poliomielitis. Untuk vaksinasi
vaksinasi tambahan Bapak Ibu bisa sendiri, ini tidak harus wajib tapi bisa disarankan, yaitu vaksin influenza, juga vaksin pneumonia. Ini vaksinasi tambahan. Tapi nanti kalau wajib ini dari kami, dari Dinas Kesehatan. Nanti jadwalnya biasanya 2 minggu ya, 1 bulan, kurang lebih 1 bulan sebelum keberangkatan untuk vaksinasinya. Kesimpulan Bapak Ibu sekalian, melakukan pembinaan kesehatan selama masa tunggu keberangkatan ini sangat diperlukan, terutama untuk mempersiapkan pemeriksaan kesehatan tahap ke-3. Melakukan pola hidup sehat, mematuhi anjuran kesehatan. Harapannya calon-calon jamaah haji diparingi sehat. Jamaah sehat, ibadah mantap, haji mabrur dan mabruroh. Amin ya robbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian atas sampaian materi dari kami. Kalau ada yang kurang berkenan atau salah tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, petugas kesehatan baik kami di Dinas Kesehatan tingkat Kabupaten Magelang sampai dengan Puskesmas akan selalu mendampingi Bapak Ibu sampai dengan berangkat dan datang lagi ke Kabupaten Magelang. Dan besar harapan kami semuanya paringi lancar, paringi sehat, berangkat sehat, pulang sehat. Amin amin ya robbal alamin. Dan salam tadi Pak Agus, salam untuk saudara. Nak saya salam untuk ibu saya, ini Bunyai Muslim dengan Putro selamat menempuh ibadah haji tahun ini. Dan Bapak Ibu kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena tadi kami juga berpantun untuk Bapak Kesra, kami juga akan mengajukan pantun untuk Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Pergi ke pasar beli buah rambutan, rasanya manis enak dimakan. Kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan, materinya sangat berkesan. Baiklah hadirin yang berbahagia, kami sampaikan terima kasih kepada pemateri atas paparannya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan alamat. Kami buka untuk 3 penanya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demsa Woro Saptati dari Kecamatan Sawangan. Ini mohon maaf, saya mau bertanya kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Kebetulan saya sebagai pendamping ibu saya karena lansia, dan kemarin diinformasikan bahwa semua jamaah harus mempunyai sertifikat vaksin COVID-19. Kebetulan ibu saya dulu ketika COVID itu sakit, jadi dikecualikan tidak ikut vaksin. Sementara kalau sekarang diwajibkan bahwa, apakah itu memang wajib harus punya, atau itu
opsional. Kalau misalnya memang wajib, kemarin sempat saya tanyakan ke puskesmas, jawabannya Dinas Kesehatan belum menyediakan sertifikat COVID itu, vaksinnya. Makanya silahkan mencari rumah sakit yang masih ada dan atau swasta yang masih mempunyai vaksin itu. Sementara kalau di logika, vaksin COVID sudah kadaluarsa sejak tahun 2024 sepertinya. Karena kondisi tersebut, ibu saya juga jadi beban pikiran, akhirnya mempengaruhi kesehatannya. Oleh karena itu, karena ada kesempatan dengan Ibu Kepala Dinas, mohon solusi dan petunjuknya untuk berikutnya. Terima kasih. Mungkin jamaah yang lain ada yang punya masalah yang sama. Kalau misalnya ada yang lain, mungkin dari Dinas Kesehatan bisa memberikan solusi secara kolektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pertanyaan atau gimana Ibu? Baik, izin langsung menjawab terkait syarat vaksinasi COVID ini. Derek izin Ibu, sudah kami koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan dan sampai hari ini sedang dikaji. Mudah-mudahan nanti kita menemukan titik terang, karena yang mengalami seperti Ibu ini tidak hanya Ibu, ada beberapa. Ngoten Ibu, nggih, bersabar nggih, nanti kami infokan melalui puskesmas. Nggih, baik. Dipersilahkan, monggo yang mau mengajukan pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari KBIH Amanah. Pertanyaan saya akan saya tujukan mungkin pada Bapak Kabakes Seranye. Ini selama ini jadi pemikiran saya, Bapak Ibu. Suami saya itu menggunakan kursi roda. Nah, pertanyaannya, saya harus boleh membawa kursi roda dari tanah air atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengomunikasikan agar suami saya nanti terlayani di Arab Saudi, khususnya pada umroh dan haji? Mungkin mengomunikasikan untuk pendamping orang, ada biayanya tidak, terus transaksinya bagaimana? Saya kira hanya itu, Bapak Kabakes Seranye, Bapak Agus Widodo. Terima kasih, mohon responnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Ibu, matur nuwun untuk pertanyaannya. Mari kita doakan semoga beliau dengan suami diberikan kemudahan nggih, dapat menjalankan semua rukun, wajib dan sunah-sunahnya. Semuanya nanti mesti akan ada kendala, tapi semuanya ada solusinya nggih. Mesti ada solusinya. Nanti kepareng Ibu nanti beto kursi roda sendiri saking Indonesia. Ingkang jelas semakin diparingi asma, diparingi kloter, diparingi nanti alamat hotelnya di sana, dan nomor HP. Karena nanti di sana biasanya koper kalih kursi roda niku ketemune kantun. Ngoten. Tetapi kalau ada alamatnya jelas niku mboten enten sing mboten ketemu. Nggih, mesti ketemu.
nanti kursi roda ngasto saking dalam, tetapi di sana di fasilitas publik di Arab Saudi maupun di Medina, terutama di hotel itu ada kursi roda yang standby. Jadi seandainya nanti kursi roda itu belum yang kagungan pribadi, itu bisa ketemu, nanti ada fasilitas di setiap layanan publik yang ada di Mekah maupun di Madinah. Ngoten nggih Bu nggih. Ngasto monggo, ngasto yang paling dipun remeni keng suami nggih. Nggih niku ingkang nomor setunggal. Ingkang nomor kalih magayutan kalian tadi ingkang mendampingi nggih ketika harus umroh wajib, kemudian harus napa menika haji sendiri, makin paget apa terutama matur kalih KBIH rumiyin. Makin diarahkan dari sana. Pun kalau mau sendiri nggih, yang penting nanti konsultasi kalih KBIHU, kali nanti kali petugas, yang penting ingkang resmi nggih enten ning nggih bayar ngoten nggih, ada biayanya ting mriku niku sekian real nggih. Nggih kados teng Jawa nika nggih dinyang ngoten, dinyang gitu. Ning pun enten pasaran umumnya, nanti tentunya tiap tahun akan berbeda. Ngoten nggih Bu nggih. Ngoten nggih, matur nuwun. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau mengajukan lagi pertanyaan, dipersilahkan untuk satu penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Imdatur Rahman saking KBIH Mandiri luar. Yang saya tanyakan, mau tanyakan kepada pemerintahan tadi, yang pertama, moderator pertama, yang pertama yaitu saya menanyakan masalah murur. Kebetulan saya juga bersama orang tua saya yang kebetulan sudah 83 tahun. Ini untuk murur nanti ada pelayanan dari pemerintah atau tetap pendampingan dari saya. Terus yang kedua masalah makan. Makan itu kalau saya dengar-dengar yang tahun-tahun sebelumnya, itu sebelum Armusna itu ada 2H-2 sama H+2 itu tidak dikasih makan. Untuk selanjutnya bagaimana? Demikian, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, izin matur, ini dari teman-teman Kemenhad ada yang menjawab atau saya wakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk satu pertanyaan yang murur. Jadi istilah murur kalau di Armusna itu kan bermalam. Bermalam di Musdalifah 1 malam. Nah, karena di sana itu tempatnya itu enggak muat. Padahal itu secara syar'i harus dilakukan. Nah, dari pemerintah Arab Saudi mulai tahun kemarin mengadakan istilah dengan sebutan murur. Jadi murur itu tetap bermalam, namun posisi di dalam bis, kados ngeten nggih. Jadi sambil jalan pelan-pelan kados ngeten. Nah, untuk yang mempunyai pendamping yang masih muda, apakah nanti bapak yang usianya lansia tersebut akan diikutkan atau membersamai? Tapi secara teknis ketika diperlakukan murur itu dari tim PPIH itu sudah bertanggung jawab untuk keamanan, kenyamanan, dan keselamatannya. Soal nanti Bapak Ibu sebagai pendamping itu bisa bergabung, nanti kita tunggu kebijakan lebih lanjut. Kados ngeten nggih. Terus yang kedua, yang untuk Armusna itu sehubungan dengan berapa kali makan atau berapa jatah kali makan yang akan disediakan oleh pemerintah. Ini setiap tahun itu menjadi debatable, tapi pada akhirnya di sana insya Allah sudah disiapkan untuk yang seperti itu, karena itu menyangkut aktivitas juga keselamatan untuk melakukan ibadah Bapak Ibu di sana. Jadi insya Allah yang teknis seperti ini
insya Allah sebagai masukan bagi kita, dan itu nanti insya Allah dari pemerintah akan memberikan yang terbaik untuk keselamatan dan kemakmuran ibadah haji panjenengan. Atas ingatan nggih. Kami kira cukup nggih untuk tanya jawab. Cukup nggih. Baiklah hadirin rahimakumullah. Demikian tadi serangkaian paparan materi bimbingan manasik haji terintegrasi tingkat Kabupaten Magelang pada hari ini. Kita akhiri bersama dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.